sallallahu alaihi wasallam. Jidul syarafan ya Rab, jidul syarafan ya Rab, jidul syarafan ya Rab, bikaram wa ta'zima wa rifatan wa mahabatan wa birra, wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an zahil fahrin ali wa lakadril jali sadatina wa a'immatina wa mawalina sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali al-Hasan wal Husain wa an baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa yuhka ani Syekhi Afifuddin Az-Zahid, dan dihikayatkan daripada Syekh Afifuddin Az-Zahid annahu kana bi Misra, bahwasanya beliau yaitu berada di negeri Mesir. Fabalaghahu ma waqa'a bi Baghdad, maka sampai berita pada beliau ma waqa'a, oleh apa-apa yang terjadi di Baghdad, di negeri Baghdad, min qatlil kufar, daripada membunuhnya orang-orang kafir, lil muslimin, kepada kaum muslimin. Hatta kharbat Baghdadu salasa sinina wa nisfi sanatin bighairi khalifah, sehingga punah, hancur oleh kota Baghdad 3 tahun setengah tanpa ada khalifah. Wa nisfa sanatin, dan setengah tahun bighairi khalifatin, tanpa ada khalifah. Wa min ta'liqil kufari, dan daripada mengalungkan orang-orang kafir al-masahif, akan Quran, fi a'naqil kilabi, di leher anjing. Wa ilqaihim, dan membuangnya orang-orang kafir kutubal a'imati, akan kitab-kitab para imam, fit Dajlati, di sungai Dajlah. Hatta sarat, sehingga menjadi kitab itu kal jisri, seperti jembatan. Tamurul khailu alaiha, yang lewat oleh kuda di atas kitab-kitab itu. Fa'angkara dzalika, maka ingkar, terheran-heran oleh Syekh Afifuddin akan yang demikian itu. Wa qala, dan beliau berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, kaifa hadza, bagaimana ini membunuhnya orang kafir kepada kaum muslimin, dan seterusnya. Wa fihi, dan pada mereka itu al-atfalu, yaitu ada bocah-bocah. Wa man la dzambalah, dan orang yang tidak ada dosa baginya. Fara'a fil manami rajulan, maka beliau mimpi dalam tidurnya bertemu akan seorang laki-laki. Wa fi yadihi kitabun, dan di tangannya ada kitab. Fa akhadahu, maka beliau mengambil akan kitab itu. Fa idzan fihi, maka tiba-tiba di dalam kitab itu hadanil baitani, yaitu 2 bait ini, min bahril mutaqaribi, daripada bahar mutaqarib. Da'il i'tirad famal amru lak, tinggalkan olehmu akan menentang takdir, maka tidaklah persoalan itu bagimu. Wa
tidaklah hukum itu pada gerakan-gerakan bintang-bintang langit cakrawala. Wala tas'alillaha an fi'lihi, janganlah kamu bertanya-tanya tentang Allah daripada perbuatannya. Faman khadha lujjata bahril halak, siapa orang yang mengarungi akan gelombang lautan, maka ia binasa. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, kajian kita masih meneruskan cabang iman yang ketujuh, yaitu iman terhadap qada dan qadar, percaya dengan adanya takdir. Ada takdir, kita perlu percaya. Banyak hal terjadi di luar kepengenan kita. Manusia di jagat raya ini hanya mampu berikhtiar, berusaha, tidak mampu menetapkan. Manusia di jagat raya ini hanya bisa kepengen doang, tapi tidak bisa menetapkan. Setiap orang dagang pengen untung, tapi nyatanya rugi. Itu menunjukkan ada yang menetapkan rugi, dia cuma kepengen doang. Setiap orang sakit pengen sembuh, nyatanya mati di rumah sakit. Itu menunjukkan yang dia punya kepengen, tidak bisa menetapkan. Orang menikah pengen punya anak, tapi ada yang sampai mati nggak punya anak karena sebatas kepengen. Ada takdir, ketetapan Tuhan. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak akan menimpa pada kita yang enak maupun yang enak, melainkan sudah menjadi suratan ketetapan Tuhan pada kita. Andai manusia sejagat raya mendukung kita, nggak bakalan mampu untuk mewujudkan kecuali karena Allah sudah tetapkan. Andai orang siap menggagalkan kita, merugikan kita, nggak bakalan terjadi kecuali andai terjadi karena memang sudah menjadi ketetapan Allah menimpa kepada kita. Jaffatil qalam, sudah beres segala aturan dari Tuhan. Kita jalani aturan itu. Cuma kita nggak tahu takdir kecuali sesudah terjadi. Kalau belum terjadi mah nggak bisa. Ini siapa ini juara Piala Dunia? Nggak ada yang bisa. Kira-kira ntar yang jadi itu ketetapan Tuhan. Apalagi kita main kagak nonton doang, ilmu tebak-tebakan, mana TV-nya mati-mati pula, begitu. Jadi nggak bisa.
namanya ketetapan Tuhan. Kemarin sudah panjang lebar kita ngaji tentang takdir. Ada mantikotul jabar, ada mantikotul ikhtiar. Jadi saya tidak mengulang lagi. Uraian itu cuma sedikit membuka demi prolog kajian kita. Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu adalah sosok ulama. Kalau nerangin kitab itu seringkali pakai data penunjang cerita, karena cerita itu lebih menyentuh, lebih gampang dipaham dibanding narasi, perintah, larangan, dan berita. Maka orang lebih hafal ketika satu naskah didramakan. Sinetron Cinta Fitri, lakinya Faren, perempuannya Fitri, yang kelakuannya gedek namanya Miska. Emang begitu? Tukang nonton itu drama, cerita lebih gampang. Maka Syekh Nawawi berbicara keimanan kepada takdir mau bercerita. Ada namanya hikayat. Dulu ada seorang ulama besar dari Baghdad, namanya Syekh Yusuf Ibnul Baqqal Al-Hambali. Namanya Yusuf Ibnul Baqqal Al-Hambali, ulama bermadhab Hambali. Namanya Yusuf, julukannya Afifuddin, panggilannya Afifuddin. Orang yang sangat zuhud. Syekh Yusuf Ibnul Baqqal, panggilannya Afifuddin, terkenal dengan sebutan Afifuddin Az-Zahid, Afifuddin yang zuhud. Zuhud itu, saudara, bukan bokeh. Zuhud itu bukan bokeh, tapi duit kagak ditaruh di hati. Itu namanya zuhud. Kalau kagak gablek duit bukan zuhud, namanya ismin. Apaan? Bukan zuhud. Jadi kita kudu paham hubbud dunya lawanan zuhud. Zuhud itu lawanannya hubbud dunya. Kita punya sendal swalam. Sendal apa? Swalam. Udah butut. Ciri butut tandanya pakai bawahannya pakai peniti. Bawahannya pakai apa? Peniti. Jepitannya. Saking apanya tuh? Miskinnya. Hartanya punyanya apa? Punya apa? Sendal. Sendal apa? Sawala. Yang jepitannya peniti. Kata kita lagi sholat, sendal gua hilang apa enggak ya? Tuh yang kayak begini namanya hubbud dunya. Hubbud. Ada orang sendalnya Kevin, Neckerman, lalu begitu. Ada yang di depan nih, Bata,
bukan ubin. Sendalnya bagus, mahal, Buceri, apalah mereknya, mahal-mahal. Tapi dia sholat enggak ingat sendalnya hilang apa enggak. Zuhud. Jadi zuhud dan hubudulnya tuh bukan di banyak dikitnya duit, ditaruh di hati apa kagak. Kalau kata kita, aduh pengen makan bakso, mana duit, ada 20.000 lagi, itu namanya hubud dunia. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Dunianya ditaruh di hati, padahal punya berapa? 20.000. Ada orang punya duit miliaran biasa aja, namanya zuhud. Begitu, namanya zuhud. Jadi zuhud itu bukan nggak punya apa, tapi duitnya kagak ditaruh di hati, gampang ngeluarinnya. Enggak, kalau sedekah pakai kalau, yang pakai kalau ini nih namanya belum zuhud. Ya Allah, kalau tanah saya laku, saya mau umroh, ya umroh aja. Ngapa Tuhan jadi bantalan? Ini gara-gara engkau Tuhan kau agak umroh ini. Engkau ini yang agak benar, Tuhan agak benar. Dia benar. Ini orang yang pakai kalau-kalau, ini nggak benar. Pakai nada. Kalau Allah sembuhin, iya, saya mau sedekah. Lu aja belum udah sedekah tuh mau dokter. Tuhan digitu-gituin. Ini namanya orang kurang benar. Zuhud itu ada muta'alluqil qalbi bil mal, tidak naruh duit di hati. Jadi zuhud itu kayak apa? Zuhud itu kayak sendal. Ente ini ke ala khair bawa sendal dari rumahnya ini, bawa enggak? Bawa. Dibawa ke masuk ke musola enggak? Ditaruh di mana? Luar. Kenapa taruh luar, nggak bawa ke dalam? Kotor. Sedang musola mah, jadi hati itu kayak musola, tempat dipandang Allah kudu bersih. Nggak boleh ditaruhin sendal di hati. Duit itu kayak sapu tangan, selampe kata orang, sapu tangan. Jadi sapu tangan itu kira-kira dipegang mulu atau di kantong? Kapan dipegang? Kalau diperlukan. Oke. Zuhud itu begitu. Zuhud. Jadi bukan pada tampilan. Bukan. Saya mau pakai baju jompang camping aja, pakai motor legenda 2, begitu sendal jepit, biar orang kata sufi. Iya, ente sulit finansial. Sulit finansial itu disebutnya apa? Bukan begitu zuhud, bukan. Laisa zuhdu fisyam warriqa bal fil qulub. Zuhud itu bukan pada tampilan, bukan pada pakaian, tapi di hati. Di hati. Begitu. Saudara, apalagi pengusaha yang dagang-dagang, yang bagus mobilnya, yang bagus, mau kerja sama, dia naik angkot, kagak dipercaya. Begitu naik, panggil teman yang punya Alphard, bang, anterin gue, apa begitu? Kemana? Sebentar, saya nemuin orang. Ini duit, ya lihat duit ya, matanya nggak merah, hijau. Begitu, baik, anda masuk ke rumah orang, kata tuh Cina, Alphard mobil, bener, mengeluh, kayak nih. Cina udah begitu, masuk ngobrol pada desa, yang di luar sana
supir. Coba yang punya mobil dikata apa? Iya, emang dia juga nyopir. Dia ya udah disupirin lagi. Begitu, percaya. Saudara duitnya banyak, miliaran, mau kerja sama, bawa kantong kresek, salah jepit, baju jemung camping, sama satpamnya diusir, apalagi mau diterima ke rumah, karena bukan dipakai. Zuhud mau di mana? Hati. Ente yang bagus-bagus, terasa handphone yang bagus, begitu, enggak apa-apa. Motor yang bagus, begitu, enggak apa-apa. Kata orang kaya nih, amin, tinggal amin. Padahal motor teman, begitu. Jadi jangan dibikin susah, lusuh, ketir, gak usah, karena bukan di sini. Begitu. Orang mau butuhnya bisa jadi kita yang mau butuh, nggak bisa. Ini yang disebut azali, tapi saya tidak banyakkan. Ada namanya Syekh Yusuf Ibnul Battal Al-Hambali, panggilannya Afifuddin Az-Zahid. Beliau ini orang Baghdad, dakwah ke Mesir. Orang alim kafir. Beliau dakwah ke Mesir. Saat di Mesir terjadi di Baghdad huru hara, orang Tatar dari Mongol ngobrak-ngabrik nih non muslim, terus kafir, ngobrak-ngabrik Baghdad. Tidak sedikit kaum muslimin yang menjadi korban, enggak sedikit. Juga kurban ditaruh di leher-leher anjing sama orang kafir. Anjing najis, Quran suci, nih barang suci Anda, jadi dikalungin, Quran dijepit sama plastik, ditaruh di leher anjing. Babi di Baghdad begitu. Kitab-kitab ulama dibuang di Sungai Tigris. Sungai Tigris itu kitab udah kayak jembatan, kitab tentang macam-macam, yang akhirnya kitab tentang ilmu astronomi ambil sama mereka, kitab tentang kesehatan ambil sama mereka, buang Arabnya, ganti bahasa Latin, begitu. Oil, gitu. Minyak kayu putih, begitu. Itu artinya semuanya. Maka kesehatan ada di dia, akhirnya ilmu sains ada di dia, astronomi di dia. Dia nggak nyolong daripada karya-karya besar kaum muslimin yang dirasakan manfaat kita, sama dia buang di Sungai Tigris, ditaruh itu, sampai itu sungai jadi jembatan. Saking banyaknya Pak kitab yang dibuang, kuda aja nyebrang bisa jadi jembatan. Tuh kuda nginjak-injak kitab tafsir, kitab fikih, kitab tasawuf, habis. Kayak begitu. Ini luar biasa. Bagaimana serbuan-serbuan orang-orang non-muslim pengen ngancurin Islam dari dulu. Sampai Baghdad 3,5 tahun kagak ada khalifah. Khalifahnya dibunuh, diam, diumpetin, masalahnya nggak bisa. Tidak ada kepemimpinan 3,5 tahun. Habis orang-orang hancur Baghdad oleh kaum Tatar, orang-orang non-muslim.
Ngancur Islam Baghdad udah menjadi kota mati. Baghdad mendengar berita itu sampai di kupingnya Syekh Afifuddin Az-Zahid Yusuf Ibnul Baqqal Al-Hambali radhiyallahu anhu. Beliau nangis, heran, kok bisa terjadi? Kenapa enggak ada pertolongan? Kan banyak bocah-bocah yang jadi korban, banyak orang yang tak berdosa menjadi murah nyawa. Dia bingung dengan yang terjadi. Kok bisa ya terjadi ini kaum muslimin kena bantai? Bukankah di Baghdad banyak anak kecil? Apakah kau nggak dengar tangisannya? Banyak bayi-bayi yang tak berdosa, banyak orang tua-tua yang tahajud. Enggak kau dengar ya Rob? Dia habis mengeluh sama Allah, malamnya ngimpi ketemu sama orang, nenteng kita. Orang sama orang itu bilang, bawa apa? Kagak boleh kamu lihat. Begitu. Dibilang nggak boleh, penasaran. Itu manusia. Jangan tengok kiri, tengok kiri. Itu begitu. Suka orang dagang gitu. Jangan tengok kiri, tengok kiri. Bilang jangan gitu. Kalau tengok kiri nggak mau. Bahasanya jangan tengok. Begitu. Beli rumah sekarang, bulan depan naik harganya. Begitu. Takut naik, beli juga. Bulan depannya apa? Di bulan depan nggak jelas. Bulan apa? Enggak bulan April, bulan Agustus, bulan depan. Begitu. Bahasa kelar. Kitab direbut, nggak boleh baca. Fa'akhadaw, direbut. Akhirnya sama Sidi Syekh Yusuf Al-Baqqal direbut. Pas direbut ada tulisan. Kaget, nangis pas baca tulisan. Ya karena orang Arab tahu kalau kita juga nangis, orang bisa baca. Sama sih nangis. Itu cuma alasan nangis yang beda. Kalau dia nangis karena paham isinya. Kalau kita nangis karena orang ngerti isi. Baharnya Mutakar suka buat lagu perjuangan. Ta'il dia diradu famal amrulad walal hukmu fi harakatil falak wala tas'alillaha an fi'li faman khada lujjata bahrin halab ta'ita mereka ta'il i'tiradu famal amrulad walal hukmu fi harakatil falak wala tas'alillaha an fi'li faman khada lujjata bahrin halab. Ada terusannya. Ilaihi tasir umurul ibad ta'il i'tiradu fama ajhala. Syekh Nawawi 2 bait yang dikutip. Ibnu Katsir tulis dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa tulisannya? Da'il i'tirad, tinggalin nentang-nentang takdir. Enggak usah komentari takdir. Urusan bukan di tangan sampean. Ngapa nyalahin takdir? Jangan tentang yang terjadi.
segala urusan bukan karena bintang Libra, Leo, Sagittarius ini, bukan itu yang terjadi. Yang bintangnya Sagittarius, keluhannya kalau nggak punya duit puyeng, sama. Yang Cancer juga sama, begitu, sama, begitu. Libra sama, keluhannya kalau nggak punya duit puyeng. Bukan itu. Anda nggak usah tentang takdir. Urusan bukan di tangan Anda. Anda tidak disuruh menetapkan. Bukan yang terjadi gara-gara bintang ini, bintang itu, zaman ini. Zaman nggak boleh disalahkan. Anda jangan pertanyakan Tuhan tentang apa yang dia perbuat. Jangan. Kenapa? Jangan. Emang udah nasibnya gua miskin? Jangan. Nggak boleh manusia begitu. Namanya nyandar sama takdir, nggak boleh. Siapa aja yang nyebur ke laut tenggelam. Siapa aja yang mengomentari takdir hancur. Takdir jangan dikomentari. Tugas semuanya yang harus dikerjakan. Tugas. Benar nggak kita ngerjain tugas? Ini payah pemerintah ini, payah. Jangan salahkan pemerintah. Bukan akhlak muslim nyalahin pemerintah. Karena itu bagian daripada takdir. Tapi salahin diri kita, kan dia nggak bakal jadi pimpinan kalau kita coblos. Kan kita juga yang milih rakyat. Suara yang banyak yang jadi. Ya kalau sampai nggak ada yang milih kan kagak. Kemarin memilih yang bayar begitu. Sekarang aja kenapa pemimpin nggak benar? Bukan, ente udah dibayar. Gua harus nyari duit pulangan. Pakai apa? Pulangan. Begitu. Salah kita rakyatnya, kedaulatan di tangan rakyat. Rakyatnya udah milih. Jangan kita salahin. Begitu, salah kita. Tahu kan? Begitu. Jangan salahin. Kita yang salah. Jangan nyalain orang lain. Salah diri sendiri. Emang udah nasibnya kali ya sekarang zaman sulit. Kagak ada zaman sulit. Apa yang kita bisa kerjakan di zaman ini banyak. Bukan gengsinya. Gojek. Enggak apa-apa. Ya Allah. Jangan jadi susah. Apa kita dibikin susah? Bertahan pada gaya hidup gengsi. Orang kayak gue ngapain begitu? Iya. Yang penting halal. Begitu. Enggak usah gengsi. Gitu. Yang dulu guru-guru orang kerjanya menghina kalau pelayan restoran, ngapain? Ngangkut-ngangkutin nasi piring. Sekarang guru jadi tukang ngangkutin makanan. Coba. Yang dia hina dia itu guru. Kerja nggak bikin pelajar, kan lagi ngajar aja duduk dulu ada nasi. Itu makan selesai ditungguin. Udah kayak kata ya apa? Enggak mikirin ngajar, kagak mikirin ini aja. Jangan aja. Itu begitu. Ada yang kayak begitu. Sudah, nih kita nggak usah salah-salah. Ditegur Sidi Syekh Afifuddin Nasawi. Jangan komentari takdir. Itu bagian Allah. Tugasmu saya.
maksimal. Jangan nih Tuhan gak dengar apa yang kau doain. Jangan salahin Tuhan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada ijabah. Yang mengijabah Tuhan itu ijabah urusan Tuhan. Ud'uni urusan kita. Mantepin. Ud'uni doa. Kita suruh doa. Cari tahu apa adab-adab doa. Sebelum doa kudu ngapain biar dapat astajib. Ketika doa kudu bagaimana? Dalam doa apa dulu yang harus dibaca supaya ketemu astajib. Itu tugas kita. Jangan kita udah doa bener pada ud'uni, karena perintah doa adalah bisa. Perintahnya bagaimana? Dia harus paham. Jangan salahin Allah. Udah sholat duha, benar enggak? Begitu. Bisa jadi kita ibadah hanya pada wujud badan. Sholat duha badan, waktu sujud seminggu lagi nih, cicilan seminggu lagi. Nggak ingat Allah, ingat angsuran seminggu lagi, seminggu lagi, begitu. Jadi ingat segala macam. Itu namanya badan yang sujud. Hati belum. Wirid sallallahu. Utang belum beres juga ya. Sallallahu. Ente enggak pasrah sama Allah, enggak nurut. Lihat dong tuh mayit tuh, jenazah. Ya Allah, dimandiin dia, digotong dia, mana polisi tidur lagi, berisik amat kagak, pelan apa? Enggak, diem, diombang-ambing dia, dan dia enggak bakal diceburin ke sumur. Dia mati, walaupun yang mandiin musuh enggak bakal digantung di leher, enggak, dia yakin. Allah maha baik daripada tukang mandiin, diombang-ambing sama Allah. Itu maksudnya mau dimuliakan. Bagi para pengusaha tidak mengenal kata rugi, yang ada adalah ongkos supaya sukses dalam bisnis. Ditipu ongkos dalam dunia usaha. Begitu. Itu yang dipikirin. Bon mulu bon, Udin 3 juta dibuka, Mamat 5 juta, siapa lagi ya? Ucok, duit gua itu tahu, saya 500 juta ini. Rupanya ini orang ini ngutang mau pinter, bayar agak pinter. Lah kapan mikirin kita kalau kita mikirin orang? Dan itu salah. Takdir biarkan Tuhan. Tugas kita berikhtiar. Allah tidak merubah apa saja pada satu masyarakat, pada diri kita. Rubah mindset kita sebelum kita merubah bangsa itu. Mindset kita nggak usah ngomong bangsa, ketinggian diri kita. Kalau mental kita masih miskin, kalau mental kita duit sumber malapetaka, duit sumber kesombongan, duit sumber kehancuran, maka pastikan duit ogah mau dekat sama kita. Orang kita benci sama duit, gimana duit mau didekatin sama Allah? Nanti apa duit? Rubah dong pikiran biar Allah rubah. Duit bisa nganterin ke Rasulullah, duit bisa haji, duit bisa zakat, dengan duit bisa infak, bisa bangun masjid, ubah emas, dengan duit bisa nyantun yatim 10 hari, dengan duit begitu yang bagus-bagus, maka otak bakal bilang gimana caranya supaya bisa. Maka badan gerak, semangat, enggak kenal dia panas hujan, enggak ngeluh
mana dagangnya es lagi musim hujan. Dagang es emang kelihatan Bang? Laku habis, nggak laku habis. Itu es. Nggak laku, laku. Jadi jangan salahin takdir, salahin diri kita, jangan nyalahin Allah. Ada hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur pasti kau tuai. Kalau naburnya adalah kebencian, naburnya adalah buruk sangka, hasilnya enggak bakalan bagus. Husnudzon kepada Allah. Enggak ada namanya zaman sulit. Yang ada diri kita nyulitin diri kita. Enggak ada. Zaman sulit enggak ada. Ibarat kita bujangan, kenapa enggak nikah-nikah? Sulit cari wadon zaman sekarang. Enggak ada yang sulit. Diri kita nutup diri. Salah kita. Namanya mental block. Enggak paham takdir. Takdir dikatakan cemoohan. Ada teman nanya, Bang, kondangan sendiri apa? Bawa pasangan. Orang yang enggak paham takdir, dia berkata, lu meledek mulu sama gua. Enggak paham takdir. Dikata meledek, ngomong bagus. Jawab aja kayak paham takdir. Cariin dong. Serius lah, serius. Kalau juga temennya dia. Ini fotonya, baru lihat foto aja. Enggak menarik. Ya buat juga foto. Zaman sekarang Facebook fotonya wadon isinya laki. Ini zaman lahir. Kita jangan ketipu sama foto, ketemu dulu. Jangan langsung nyimpulin. Banyak orang rusak karena katanya, bukan nyatanya. Orang kalau percaya pada katanya tanpa mengcross check mencari nyatanya akan rusak. Harus. Nah, kalau sekarang tadi kan dolar naik, ya dinaikin juga tikirnya. Tadinya 1.000 jadi 5.000, dari 5.000 jadi 10.000, naikin dengan kalah. Salat duha tadi 2 rakaat 4.12. Kenapa? Ini dolar naik, kok gua naikin tuh. Sebagai makin jauh jalan, CC-nya naikin. Mau masalahnya ke Surabaya, 1.000 kilo, bawa mobil semacam Fortuner lah, yang CC-nya tinggi, biar nggak capek. Jangan legenda 2. Gitu. Bukan menghina motor legenda, bukan menghina, artinya CC kita harus mengerti. Kalau kita pengen dikasih keberlimpahan oleh Allah, maka ibadah kita juga kudu mengandung unsur keberlimpahan. Wiridan kudu banyak, ya ratib, ya sholawat, ya istighfar kudu banyak. Kalau aku doang, ya aku wiridannya. Maka takdir itu nggak ada yang nyulitin kita. Takdir itu menolong kita. Dan kita tidak boleh memusingkan takdir, tapi kita harus merenungi apa tugas yang ditugasi Allah kepada kita. Nabi paham. Orang yang paham takdir hidupnya kayak kereta, nggak tengok kanan, nggak tengok kiri. Apa aja yang di depannya tabrak. Jangan takut, tabrak. Yang penting masih di garis relnya, garis manhaj nabawi yang suka dibaca bi Rasulillahi wal badawi wa rijal
selama kita masih Nabi, orang mau ngomong apa ya, orang urus kerjakan begitu, hidup kayak dari tiap tiro, tinggalin menentang takdir. Urusan takdir bukan di tanganmu, bukan di garis bintang-bintang zodiak. Jangan tanya Tuhan apa yang dia kerjakan, tanya dirimu, karena Tuhan tidak ada yang di atasnya lagi, tapi kau akan diminta bertanggung jawabannya sama Tuhan. Pikirin itu. Kalau kau menyelami takdir, kau bakal binasa. Tidak bisa. Tugas kita yang percaya takdir, dengan otak kita berjuang, dengan hati kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh kita berikhtiar ditinggal. Kalau pengen punya anak, tidur apa ini? Baca Yasin, penunjang. Jangan wirid Yasin 40 kali di musola, agak pulang-pulang bini kagak dikelonin, mana bisa punya anak? Namanya nggak paham takdir. Pengen untung, ya dagang. Begitu. Pengen dapat gaji, jadi karyawan. Itu begitu. Enggak lepas. Semuanya gantungannya harus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pusingin yang di luar kendali kita, tapi pusingin apa yang ditugasi oleh Allah kepada kita. Pahami, hidup 2 kali, mati cuma sekali. Sekarang hidup, bakalan mati terakhir. Besok lagi hidup yang tidak mati, karena hidup. Pikirin hidup sekarang untuk hidup yang abadi. Apa tugas kita yang kita bisa kerjakan? Begitulah muslim yang benar. Begitu muslim yang benar, kerjakan. Takdir jangan pusing. Dari nangis Syafiuddin Azhari, ilaihi tasiru umur ibadi, kepada Allah kembali semua urusan hamba. Da'il i'tirada fama ajhala, tinggalkan menangkap takdir. Alangkah bodohnya engkau kalau masih ngurusin takdir. Jangan nandang sama takdir. Emang gua udah susah, jangan. Bukan, namanya mindset. Jangan. Alam bawah sadar beliau, kita terlahir miskin, manusiawi, gak ada yang bawa apa-apa. Tapi kalau sampai sekarang gak punya apa-apa, salah Anda korban masa. Pengen duit banyak, nyantai-nyantai, kerjaannya kongres, ongkok, orang beres. Maka lihat orang kaya-kaya, jarang nongkrong, jarang. Begitu. Dia kalau mau ngobrol harus ada makna. Kalau dia mau ngobrol-ngobrol doang, nggak ada faedah, dia nggak mau. Ngobrol-ngobrol dia ada mau. Orang kaya ke puncak, ada yang dikerjain. Kita rapatnya di puncak, rapat. Ngomongin bisnis. Lah kita buang duit, pulang puyeng. Duit yang segitu-gitunya. Belagu kayak orang kaya. Kalau kata orang Betawi namanya songong. Songong ini bahasa Inggris, bukan bahasa Betawi. Songong punya lagu. Songong belagu-lagu. Orang belagu-lagu, songong. Itu. Nah, kita nggak. Siapa kita nggak mau ibadah? Kata kita zaman ini susah. Nggak ada yang susah. Semua di mata Tuhan mudah. Tidak ada yang nggak mungkin. Taruh di otak. Ada Tuhan. Begitu. Mustahil. Tidak ada yang mustahil. Semuanya mudah. Karena Tuhan dekati dia. Itulah orang yang bertakdir, hidupnya semangat, jiwanya tenang, nggak pernah frustasi. Dia sadar ujian ini sekali, nikmat begitu banyak yang diterima oleh dari Tuhan. Masa ujian doa yang kelihatan,
nikmat dari Tuhan gak ada yang kelihatan sama sekali. Seakan-akan Tuhan jahat. Salah kita nggak paham tentang takdir. Maka da'il i'tirad fama ajhalak, tinggalin menatap takdir. Alangkah bodohnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Saya ada namun saya lupa. Saya tetap segini. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca Fatihah.